Jangan sampai ada lagi namanya isu sara, politik hitam atau black camping. Itu jangan sampai ada terjadi. Hanya gitu. Oh bisa banget bang. Mm-mm. Kalau misalkan memang masyarakat umum mau bergabung, ya kita adakan proses perekrutan anggota, terus ada pendaftarannya. Nanti di situ kita seleksi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama saya Ade Irfan Santosa dalam podcast Bawaslu. Baik, sahabat Bawaslu semuanya, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan pemantau pemilu atau dalam hal ini pilkada ya, pemantau pilkada. Jadi sahabat Bawaslu semuanya, untuk informasi bahwa ketiadaan pemantau pemilu itu menjadi salah satu bentuk kerawanan dalam pemilu. Hal ini ya dikarenakan memang dalam undang-undang sendiri sudah diatur bahwa penyelenggara pemilu itu harus memfasilitasi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Nah, salah satunya adalah dengan menjadi pemantau pemilu. Nah, maka ketika tidak ada pemantau pemilu, nah ini maka berarti partisipasi masyarakatnya kurang dong begitu. Nah, sehingga dibutuhkanlah pemantau pemilu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah begitu. Dan sudah hadir di depan saya ada dua narasumber kita dari salah satu pemantau pemilu. Ada Bang Ulil Amri. Selamat siang Bang Ulil. Selamat siang Mas Ade. Ya, kemudian yang kedua ada Kak Nurjana. Selamat siang Kak Nur. selamat siang Bang Ade. Iya, oke. Jadi sahabat Bawaslu semuanya, Bang Ulil dan Kak Nurjana ini adalah salah satu pemantau pemilu ataupun pilkada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Siap. Jadi kemarin di pemilu sudah mantau ya? Sudah. Sudah. Dan ini di pilkada daftar lagi. Daftar lagi. Daftar lagi, luar biasa. Nah, sahabat Bawaslu semuanya, kita akan berbincang bersama Bang Ulil dan juga Kak Nurjana terkait dengan pemantau pemilu FDM ini. Apa yang kemarin sudah dilakukan dan sudah didapatkan dalam pemantauan pemilu pada saat pemilu kemarin 2024. Kemudian juga apa nanti program-program yang akan dilaksanakan pada pemantauan pilkada di tahun 2024 ini. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan pemantauan pemilu dan pilkadanya, kita akan bertanya-tanya dulu kepada Bang Ulil nih. FDM ini apa sih Bang Ulil? Oke. Silakan Bang Ulil. Oke, FDM ini adalah Forum Demokrasi Milenial sih sebenarnya. Forum Demokrasi Milenial ya. Forum Demokrasi Milenial ini terbentuk di tahun 2022. 2022. Itu berangkat dari keresahan-keresahan para pemuda ataupun yang disebut kaum milenial akan jalannya demokrasi semakin kesini semakin perlu dikawal gitu, sehingga muncullah Forum Demokrasi Milenial ini. Salah satu juga sebagai pemantau pemilu di 2024. Di sana banyak sekali yang kita temukan, terutama di penyelenggaraan pemungutan suara sebenarnya. Salah satunya yang kita soroti itu adalah penempatan TPS. Iya. Penempatan TPS, ada salah satu TPS itu tempatnya bertingkat. Jadi bentuk kerawanannya itu jika ada pemilih disabilitas di situ maka akan kesulitan untuk menjangkau tersebut. Iya. Nah, itu salah satu sorotan kita kemarin. Sama juga dengan itu untuk coklit ini kemarin. Saya sendiri di coklit. Saya tanyakan kok tak bawa surat tugas coklitnya kan? Oh, petugasnya nggak bawa surat tugas? Nggak pakai baju coklitan gitu. Wah, tak betul tuh. Saya tanya, saya nggak mau dicoklit kalau nggak pakai pakaiannya. Nah, kenapa harus ikut pakai? Karena itu membuktikan Anda itu adalah petugas. Nah, sampai di situ saya nggak mau dicoklit, akhirnya besok harinya datang lagi. dengan pakaian lengkap. Oke, baik.
Terima kasih Bang Ulil itu ya, sahabat Bawaslu semuanya. Jadi memang FDM ini isinya adalah anak-anak muda ya, Anak-anak muda semua. anak-anak milenial ya. Anak milenial. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita ke Kak Nurjana. Nah, apa nih program-program dalam pemantauan pilkada yang akan dilaksanakan oleh FDM ke depannya? Ya, untuk program sendiri ya seperti yang kita ketahui bahwasanya pilkada ini kan sudah masuk ke tahapan pencalonan kan. Pencalonan ya. Jadi di situ kita ikut mengawal Mm-mm. pencalonan tersebut. Terus juga kemarin coklit juga udah mulai juga. Terus sampai ke pilkada nanti, pelaksanaan pilkada. Jadi kita mengawali, kita melihat, memantau kalau misalkan memang ada pelanggaran-pelanggaran yang ada, ya kita ikut ke dalam situ untuk melaporkan ke Bawaslu. Melaporkan ya. Ya. Oke, sahabat Bawaslu. Jadi kalau pemantau pemilu ataupun pemantau pilkada ini tugasnya adalah pencegahan, pengawasan, dan Melaporkan. pelaporan ya. Nah, itu bedanya. Kalau pengawas pemilu, pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Nah, ini tambahan pengetahuan untuk sahabat-sahabat Bawaslu juga. Jadi kalau di kami di Bawaslu itu kami punya tugas untuk melakukan pencegahan, kemudian pengawasan dan penindakan kalau ada dugaan pelanggaran tadi ya. Nah, berbeda halnya dengan pemantau. Nah, kalau pemantau ini hanya pencegahan, pengawasan, dan pelaporan. Jadi silahkan nanti boleh dilaporkan ke kami. Nah, terkait dengan program yang dulu sudah dilaksanakan itu Bang Ulil, apa sebenarnya evaluasi Bang Ulil terhadap pelaksanaan pemilu kemarin yang menurut Bang Ulil perlu diperbaiki nih gitu dari pemantau FDM seperti apa? Oke. Di dalam pemilu 2024 itu, di sana sempat terjadi kesalahpahaman sih sebenarnya antara KPT yang menyoroti tentang membawa HP itu. Itu kan Di dalam bilik suara ya. KPT itu sendiri pemilih dilarang membawa HP. Tetapi di sana petugas KPPS-nya tidak memahami itu. Ada yang bawa HP? Ada yang membawa HP. Di bilik suara gitu? Ada. Wah, ini tak betul nih. Harus kita benar-benar kawal. KPT KPU itu mengatakan pemilih dilarang membawa HP. Apa yang ditakutkan di sana? Di sana ada takut terjadi transaksi, Bang. Di saat sudah mencoblos, pemilih akan memoto. Dan itu akan menjadi modalnya untuk meminta uang kepada calon tersebut. Karena itu ada yang terjadi kayak gitu. Itu waktu itu sudah dilaporkan ke Bawaslu? Kalau itu kami sempat mediasi sama PPK, PPK Center serta Panwascam yang ada di wilayah lokasi tersebut. Hanya bersifat langsung teguran. Nah. Jadi sudah diingatkan begitu ya? Sudah diingatkan. Kalau itu terjadi lagi, ya harus kita tindak lanjuti ya. Oke, kemudian kita kembali ke Kak Nurjana. Tadi Bang Ulil sudah menyampaikan bahwa anggota dari FDM ini terdiri dari kaum milenial. Nah, kaum milenial siapa saja nih yang boleh bergabung? Dan bisa nggak sih masyarakat umum begitu kalau mau bergabung ke FDM ini bagaimana caranya gitu? Oh, bisa banget Bang. Kalau misalkan memang masyarakat umum mau bergabung, ya kita adakan proses perekrutan anggota, terus ada pendaftarannya. Nanti di situ kita seleksi. Siapa yang bisa dihubungin nih untuk pendaftaran nih? Kami boleh juga dicantumkan nomor teleponnya di sini, di bawah ini ya. Boleh. Nanti dicantumkan ya, boleh ya. Oke. Atau medsosnya ada FDM? Ada Bang. Oke. Di bawah ini, FDM sahabat Bawaslu. Nanti kita tampilkan ya. Oke. Terus ada lagi nggak? Syarat-syarat khusus apa? Ada nggak? Syarat khusus yang penting sudah menjadi pemilih. Sudah menjadi pemilih. Oh, jadi udah 17 tahun ya, udah punya KTP ya. Oke, kalau dari unsur peserta pemilu boleh nggak ikut? Peserta pemilu saya rasa tidak, Bang. Tidak ya? Karena di sini kan pemantau ya, biar netral begitu ya. Oke. Jadi
selain mereka yang menjadi peserta pemilu atau bagian dari peserta pemilu boleh ikut ya? Boleh. Oke, boleh ikut. Untuk menambahkan sedikit, Silakan Bang. kalau keanggotaan ini jangankan peserta pemilu, penyelenggara pemilu pun kami tidak menerima. Oh, penyelenggara juga tidak diterima? Tidak. Wah, saya nggak bisa gabung dong kalau Ya, gitu. karena takutnya kita menjaga independen Oh, itu oke. sendiri, tidak berafiliasi kemanapun. Itu yang kita jaga. Ya. Tapi bekerja sama tetap kan? Kalau kerjasama itu pasti, Oh, karena iya. kemarin tanggal 29 Juli Ah, itu 29 Agustus ya. hmm. Itu kami langsung mendaftarkan diri sebagai pemantau pilkada di KPU provinsi. Dan itu yang pertama? Itu yang pertama. Oh, luar biasa. Kalau kami tidak bekerja sama, kepada siapa kami harus daftar? Iya. Ini kolega-kolega Bawaslu KPU harus tetap terjalin. Mm-mm. Dan lagi pula kalau misalkan tidak bekerja sama, bagaimana kami mau melapor ke Bawaslu ya? Oh gitu, Iya. siap. Oke, kalau FDM-nya sendiri sudah ada di berapa tempat ya? Apakah hanya di Kepri saja atau sudah ada juga di daerah lain? Oke. Silakan. Alhamdulillah 2022 itu Mm. kami berkumpul di Solo. Berkumpul di Solo. Di situ momennya itu sebenarnya Bawaslu membuat kegiatan sebenarnya. Oh, jadi cikal bakal FDM ini dari acara Bawaslu ya? Iya. Oh, begitu. Di bulan Oke. Di sana Iya. sebenarnya 2022 itu udah terjadi sebenarnya. Mm-mm. Kami udah ada grup untuk pengurus wilayah se-Indonesia tuh udah ada. Acara apa itu Bang Lu? Acaranya itu kalau tak salah pendidikan pengawas partisipatif. P2P. Itulah dia, sahabat Bawaslu, P2P. Itu alhamdulillah saya di situ sebagai peserta perwakilan Kepri dulu. Secara bukan kami Nasional ya? Iya, Kegiatan nasional. nasional. Oke. Di sana bukan kami merencanakan untuk berjumpa sebenarnya. Mm. Begitu nyampe di Solo, kami tag di grup, ternyata ini pemantau semua gitu. Ya, Akhirnya kami berkumpul, ya udah kita buat secara keseluruhan. disepakati. Jadi Disepakati, pemantau. Dan alhamdulillah kalau di Kepri ini sudah tersebar di semua wilayah kabupaten kota. Jadi sudah ada di 7 kabupaten kota? Sudah ada. Oh, luar biasa. Iya. Bahkan kemarin Bintan sudah daftar pemantau. Ya, oke. Batam. Bintan sudah daftar. Batam On progress. progres, Iya. pokoknya semuanya sudah progres, tinggal mereka daftar. Tinggal eksekusi saja ini Tinggal ya. eksekusi saja. Oh, luar biasa. Jadi FDM ini selain ada di kepengurusan di provinsi dan mendaftar di KPU provinsi juga, yang kabupaten kota 7 kabupaten nanti ada juga. Ada juga. Oh, luar biasa. Oke. Nah, terus kalau tadi Bang Ulil sempat cerita bahwa ini adalah hasil dari program pendidikan pengawasan partisipatif ya. Nah, untuk yang di tingkat nasional sendiri ada nggak ini FDM ini? Ada. Ada. Kantor pusat kami di Jakarta Oh, kantor pusatnya di Jakarta. dan sudah berbadan hukum tentunya. Sudah berbadan hukum, oke. Kalau nggak berbadan hukum, nggak bisa Nggak daftar bisa. pemantau ya kan? Nah, Nah, dan di pemilu kemarin juga sudah jadi pemantau Sudah ya? menjadi pemantau. Sudah jadi pemantau. Oke, terus apa lagi nih yang mau disampaikan? kalau yang kami sampaikan, kalau masyarakat pengen ikut daftar, Mm-mm. syaratnya tuh aktif aja. Aktif aja. Aktif aja. Oh, ada syarat apa? Harus bayar iuran bulanan atau apa gitu nggak sih? Nah, sebenarnya kalau iuran itu sebenarnya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Oh gitu. Ya, kalau apa FDM ini sendiri untuk yang di Kepri khususnya ya, ini target jangka menengah atau jangka panjangnya mau seperti apa nih? Kalau jangka panjang itu tentunya kita harus tetap mengawal pilkada jalannya. Mengawal pilkada. Pilkada maupun pemilu. Setiap penyelenggaraan demokrasi kita harus tampil. Oh. Kalau pas nggak ada pemilu, nggak ada pilkada? Palingan kita nanti membuat tetap kita upgrade SDM. Oke, upgrade SDM. Pendidikan pemilih ya. Nah, pendidikan. Pendidikan pemilih. Oke, sejauh ini sudah menjalin relasi atau kerjasama dengan mana saja nih Kak Nur nih FDM ini? Sudah menjalin apa tadi? Maaf. Koordinasi, komunikasi, relasi dengan lembaga-lembaga lain misalnya, atau
FDM sendiri mungkin dari berbagai organisasi kan yang Ya, betul. gabung di situ, termasuk salah satunya yang sempat saya dengar ada ini juga yang penyandang disabilitas itu gabung FDM juga. Ah, apa aja tuh selain itu? Selain itu ya apa namanya, karena diisi oleh pemuda-pemuda yang dari berbagai organisasi, ya tentunya kita juga termasuk bekerja sama ya dengan mereka, dan mereka pun alhamdulillah menerima dengan baik, Mm-mm. dan apa namanya, bergabung ke sini menjadi pemantau. Terus juga kami juga berkoordinasi ke KPU, Bawaslu juga udah mulai. Jadi ya itu aja sih Bang. Mm-mm. Untuk kerjasama. Oke, kalau sejauh ini anggotanya sudah berapa nih? Kalau untuk anggota itu udah sekitaran di provinsi ya, Ya, itu 20-an. 20-an. Yang kap kotanya? 7 kap kota? 7 kabupaten kota itu saya kurang ini juga apa namanya, koordinasi ke mereka. Tapi kalau nggak salah itu 20-an ke atas. 20-an juga ya Ya. di setiap kabupaten kota Iya, ya? karena memang Oh. kemarin kan ya hasil dari kami mengikuti SKPP dan P2P, jadi Ya. orang-orang yang mengikuti itu masuk ke situ gitu. Oh, Ya. jadi kalau tadi cikal bakalnya di pusat itu alumni P2P Ya. juga, Ya. ini di provinsi juga alumni Ya, P2P ya? betul. Iya, Jadi betul. pemuda Oke, yang alumni sadar P2P akan, dan SKPP. Oke. pemuda yang sadar akan berjalannya demokrasi. Wah, ini luar biasa nih. Izin Pak TA. Wah, Pak TA Bawaslu RI ya. Ini adalah buah-buah yang berkembang nih di Kepri. Jadi salah satunya adalah bahwa alumni SKPP dan P2P di Provinsi Kepulauan Riau telah mereka aktif sebagai pemantau, baik pemilu maupun pilkada gitu. Nah, ini luar biasa. Artinya program ini harus terus dijalankan, ya kan? Nah, Ya. sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Nanti semoga P2P ada lagi di tingkat nasional ya. Iya. Ya, untuk Ini dua-dua kayaknya alumni nasional semua kan? ya, sekretaris saya ini Ah. sebenarnya alumni P2P juga. Ah. Bahkan dia yang pertama di Semarang. Yang pertama di Semarang. Iya. Oke, Bang Ulil yang Kedua di yang Solo. kedua. Oh, yang kedua di Solo. Di saat itu Kang Iji langsung hadir sama Teloli. Oh, gitu. Nah, di sana saya sempat juga ngobrol. Oke, silakan kalau ada pesan dari Bang Ulil mungkin untuk Kang Iji atau Bu Loli ya, mungkin supaya P2P di nasional diaktifkan lagi gitu kan. Iya. Oh, sebenarnya izin Kang ya. Kalau P2P ini kalau terus dijalankan, insya Allah sih berbuah baik. Karena di sana adalah berkumpulnya para pemuda. Sebenarnya bukan pemuda aja. P2P ini waktu saya mengikuti di Solo itu semua NGO itu hadir sebenarnya. Semua NGO. Iya. Apa? Jadi antar komunitas itu bisa ini ya berkumpul Iya. ya di situ ya. Di sana pun perwakilan disabilitas Disabilitas. ada. Keterwakilan perempuan pun ada. Hmm. Pemantau-pemantau yang dari JPPR, KIP ya. KIPP. Ya, KIP Ya, juga hadir ada di sini. juga. Ya, sebenarnya bagus sih P2P ini, Bawaslu memfasilitasi para pemuda ini untuk berkumpul. Jadi harus dilanjutkan ya. Harus dilanjutkan Harus Kang ya. dilanjutkan. Semoga Dan- tahun Oke. depan ada ya. Kak Nur ada pesan-pesan nggak nih? Ya, semoga P2P tetap berjalan seperti yang lalu-lalu. Semoga Oke. tahun depan ada programnya. Ya. Karena kan sayang potensi-potensi pemuda yang ada di Indonesia itu kalau misalkan tidak difasilitasi. Oke. Nah, semoga tetap berjalan, terus juga nanti ya yang lolos dari jadi alumni P2P dan SKPP udah nggak ada Bang Ade ya. Jadi P2P bisa kita masukkan ke FDM. Oh gitu, alumni-alumninya. Ya, Oke, jadi untuk ini ya mendukung regenerasi juga Ya, ya, betul. gitu. Oke. Nah, terakhir nih, apa sih harapan Bang Ulil terhadap pemilu? Bukan pemilu ya, pemilu udah jalan, udah Udah selesai. jalan, selesai. Pilkada khususnya, pilkada yang akan berjalan ini. Kemudian juga mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk milenial mungkin bagi mereka yang masih kadang kurang peduli dengan pemilu dan pilkada gitu. Apa pesannya Bang Ulil? Silakan Bang. Oke, untuk pesan untuk harapan saya di Pilkada 2024 mendatang tanggal 27 November itu harus kita hafal juga. Tanggal 27 November itu adalah di mana kita pencoblosan, Tanggal sakral ya? tanggal sakral itu harus diingat itu. Iya. Harapan saya Pilkada ini berjalan dengan damai. Tentunya jangan sampai ada lagi namanya
isu sara, politik hitam atau black campaign, itu jangan sampai ada terjadi. Semuanya itu layak dipilih menjadi pemimpin, tapi tentu ada yang paling layak menurut masyarakat itu sendiri. Di antara masyarakat pun jangan sampai terpecah belah karena beda pemimpin. Beda pilihan. Itu wajar, beda pilihan itu wajar karena semua kita memiliki hak politik untuk menentukan siapa yang kita pilih. Bukan karena dia harus dibayar, itu kita hilangkan lah. Harus dibayar. Tolak politik uang. Harus ditolak gitu. Dan untuk para milenial silahkan kita sama-sama peduli dengan demokrasi ini. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Harus kita peduli. Kalaupun kita menemukan setidaknya pelanggaran itu bisa kita lakukan pencegahan di keluarga kita sendiri dulu. Mulai dari keluarga kita ya. Keluarga, teman-teman, saudara terdekat kita, baru kemudian ke masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Bang Ulil. Selanjutnya ke Kak Nur. Apa nih harapan di pemilu atau pilkada? Pemilu udah selesai lagi. Pilkada. Harapannya? Iya, belum mau dari pemilu. Masih terngiang-ngiang gitu. Ya, harapan saya untuk pilkada semoga yang nantinya menjadi pemimpin bukan orang-orang yang lari daripada tanggung jawabnya. Terus juga untuk kaum milenial, tugas untuk memantau pemilu itu bukan dari FDM saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semoga kedepannya sama-samalah kita bekerja sama untuk mendapatkan pilkada yang jujur dan adil. Jujur dan adil. Kenapa harus dapat jujur yang adil? Ya karena kalau nggak jujur, macam mana kita mau mendapatkan pemimpin yang jujur? Oh, gitu ya. Begitupun dengan adil. Jadi prosesnya dulu harus benar. Iya, gitu betul. Kan? Harus jujur dan adil untuk mendapatkan pemimpin yang jujur dan adil juga, gitu kan. Kalau prosesnya saja udah nggak jujur dan adil, apa yang terjadi? Ya, begitulah. Yang tahu-tahu aja. Iya. Baik, terima kasih banyak Bang Ulil dan juga Kak Nurjana sudah hadir di podcast Bawaslu. Yang terakhir ada pantun nih. Melayu nih tak enak kalau tak berpantun katanya. Pulau Penyengat warisan Melayu sudah ada sejak dahulu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Bang Ulil, terima kasih Kak Nurjana. Sampai jumpa sahabat Bawaslu semua di podcast selanjutnya. Dadah.